Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujono SEAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi 2023D. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Akuntansi Tingkat Harga Umum. Next. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu Darahman Khalifatul Aini dengan NIM akhir 056, lalu ada Muhammad Kasul Anwar Abrari dengan NIM akhir 089, lalu ada Najma Aurelia Ayunil Azizah dengan NIM akhir 248, lalu ada saya sendiri, Alidir Fasabila dengan NIM akhir 335, lalu ada Aga Hardian Prawijaya dengan NIM akhir 358, dan yang terakhir ada Yanti dengan NIM akhir 439. Next. Baik, yang pertama membahas mengenai penyesuaian tingkat harga umum. Laporan keuangan berbasis historis seringkali mengabaikan perubahan dalam daya beli yang akibat inflasi atau deflasi. Oleh karena itu, metode akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting diterapkan untuk menghitung kembali nilai aset dan kewajiban non-monetary dalam satuan daya beli saat ini dengan faktor konversi yang didasarkan pada indeks harga umum. Kemudian mencatat keuntungan atau kerugian daya beli pada item-item monetary seperti kas dan utang karena perubahan tingkat harga umum. Next slide. Kemudian ada pendetail penyesuaian. Yang pertama, mengidentifikasi item. Item dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi item monetary dan non-monetary. Kemudian, penggunaan indeks harga saham. Item non-monetary disesuaikan dengan indeks harga yang relevan untuk mencerminkan daya beli saat ini. Lalu, perhitungan keuntungan atau rugi daya beli. Keuntungan atau kerugian daya beli dihitung dari posisi monetary bersih pada awal periode dan transaksi monetary selama periode. Next slide. Kemudian ada dampak penyesuaian terhadap laporan keuangan. Jadi penyesuaian pos khusus yang dilakukan secara tepat dapat memberikan dampak besar terhadap laporan keuangan informasi yang lebih relevan dan akurat memungkinkan para pemangku kepentingan mengambil keputusan yang lebih baik terkait investasi, pemberian, pinjaman, dan kebijakan manajerial. Gambaran yang akurat mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan membantu investor dan kreditor dalam merancangan strategi dan menilai resiko. Jadi apabila laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, maka kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan dapat menurun dan bahkan berujung pada masalah reputasi. Next slide. Selanjutnya adalah penyesuaian item spesifik akibat perubahan tingkat harga umum. Yang pertama yaitu perlakuan pada item-item moneter. Moneter adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang atau keuangan. Jumlah moneter menurut jumlah secara kontrak tanpa memperhatikan perubahan tingkat harga baik secara umum maupun spesifik. Nilai item menurut daya beli dapat berubah. Secara lebih spesifik, selama periode naiknya harga-harga, loss daya beli dari aset moneter diakui sebagai loss tingkat harga umum. Gain daya beli dari kewajiban moneter yang diakui sebagai gain tingkat harga umum. Selama penurunan harga-harga, gain daya beli dari aset moneter diakui sebagai gain tingkat harga umum. Lalu loss daya beli dari kewajiban moneter diakui sebagai loss tingkat harga umum. Next. Gain atau loss tingkat harga umum dikalkulasikan dengan yang pertama mengkalkulasi posisi aset moneter neto pada awal periode. Lalu yang kedua menyatakan kembali posisi aset moneter neto pada awal periode menurut daya beli dolar pada akhir periode. Yang ketiga menyatakan kembali seluruh penerimaan moneter pada tahun tersebut dengan dasar suatu akhir tertentu dan tambahkan hasil penyataan kembali posisi moneter pada awal periode. Lalu yang keempat, menyatakan kembali seluruh pembayaran moneter pada tahun tersebut dengan dasar suatu akhir tahun tertentu dan kurangkan dengan hasil total peningkatan penyataan kembali neto item-item moneter. Lalu yang terakhir, kurangi aset moneter neto aktual akhir periode dari kalkulasi aset moneter akhir periode. Next. Selanjutnya ada perlakuan gain atau loss tingkat harga umum. Yang pertama, Accounting Research Study nomor 6, APB Statement nomor 3, FASB, dan The Sisa Exposure Draft mengenai posisi akuntansi tingkat harga umum. Yang kedua, hanya loss tingkat harga umum yang seharusnya masuk dalam income kini, sedangkan gain tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai item modal. Lalu yang ketiga, baik gain maupun loss
tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai item modal. Yang keempat, baik gain maupun loss tingkat harga umum seharusnya termasuk dalam income kini. Lalu yang terakhir, semua gain dan loss tingkat harga seharusnya termasuk dalam income kini, kecuali gain dan loss yang timbul dari masuknya item-item moneter dalam ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu perlakuan item-item non-moneter dan ekuitas. Item-item non-moneter dinyatakan kembali menurut daya beli umum kini dengan mengalihkan biaya item non-moneter dengan faktor konversi berikut ini. Yang pertama, indeks tahun ini dengan indeks ketika item moneter diperoleh. Pernyataan kembali ekuitas pemegang saham kecuali laba ditahan serupa dengan pernyataan kembali item-item non-moneter. Modal yang diinvestasikan mula-mula dikalikan dengan faktor konversi berikut. Next slide. Lalu indeks tahun kini dengan indeks ketika modal diinvestasikan. Laba ditahan dapat dinyatakan kembali dengan yang pertama setelah semua item dalam laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan daya beli umum kini. Maka laba ditahan dapat dinyatakan sebagai residual dalam neraca setelah item-item tersebut dinyatakan kembali. Yang kedua, pada periode berikutnya, laba ditahan pada akhir periode dapat dinyatakan sebagai yang pertama, income neto dinyatakan dalam laporan keuangan dalam laporan tingkat harga umum. Lalu penyesuaian dihasilkan dari gain or losses dari tingkat harga umum tersebut. Next. Selanjutnya perbedaan moneter dan non-moneter. Yang pertama moneter. Moneter telah dinyatakan dalam dolar pada akhir periode dan gain or loss daya beli sebagai hasil perubahan tingkat harga umum. Lalu moneter mengakui gain or loss. Lalu saham istimewa yang mengandung jumlah yang sama diklasifikasikan dalam item moneter karena klaim saham istimewa terhadap aset perusahaan jumlahnya tetap. Jika mata uang asing dianggap sebagai item serupa dengan mata uang domestik, maka mata uang asing akan diklasifikasikan dalam item moneter. Lalu utang jangka panjang mata uang asing dinyatakan sebagai item moneter jika dinyatakan dalam tarif penutupan pertukaran. Lalu utang yang dapat dikonversi diperlakukan secara moneter ketika harga pasar saham di bawah harga konversi. Obligasi yang dapat dikonversi diklasifikasikan ke dalam item moneter karena kewajiban yang tetap untuk membayar sampai dengan obligasi tersebut dikonversi. Next. Selanjutnya non-moneter. Non-moneter ditranslasikan menjadi nilai dolar dengan daya beli yang sama pada akhir periode berjalan. Lalu non-moneter tidak terdapat gain or loss. Lalu deferred income tax diklasifikasikan sebagai item non-moneter karena pajak tersebut menghemat biaya dan ditangguhkan pada periode mendatang sebagai pengurang biaya. Lalu mata uang asing diklasifikasikan sebagai item non-moneter jika diungkapkan dengan tarif pertukaran historis dan laporan keuangan biaya historis. Lalu utang jangka panjang mata uang asing dinyatakan sebagai item non-moneter jika dinyatakan pada tarif historis pertukaran. Utang yang dapat dikonversi diperlakukan secara non-moneter ketika harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari harga konversi. Next. Kemudian ada indeks-indeks tingkat harga. Indeks tingkat harga itu membandingkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Indeks harga umum menunjukkan perubahan rata-rata harga sejumlah barang dan jasa dalam suatu periode dibandingkan dengan periode acuan. Komponen-komponennya disebut angka indeks harga. Indeks ini tidak mencerminkan perubahan harga tiap komponen secara individu karena arah perubahannya bisa berbeda-beda. Indeks harga umum mencakup banyak barang dan jasa. Sedangkan indeks harga khusus berfokus pada barang atau industri tertentu. Dalam akuntansi, indeks harga umum digunakan untuk menyesuaikan laporan historis agar mencerminkan daya beli dolar yang konstan. Next slide. Kemudian ada rumus-rumus indeks. Terdapat perbedaan dalam penghitungan indeks tingkat harga umum menurut rumus yang digunakan untuk memberikan bobot pada harga. Di sini dijelaskan ada 4 rumus. Yang pertama itu ada rumus dari Leperes yang mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang
dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotnya adalah jumlah komoditas pada periode dasar. Bisa dilihat rumusnya telah ada di slide. Kemudian yang kedua ada rumus dari indeks PSC, yang dimana mengonsumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotnya adalah jumlah komoditas di periode berjalan. Indeks seperti ini tuh disebut sebagai indeks PSC. Bisa dilihat dapat dihitung dengan rumus yang ada di PPT. Next slide. Kemudian yang ketiga itu ada indeks dari rumus bobot tetap yang mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotnya adalah jumlah komoditas rata-rata periode. Bisa dilihat rumusnya yang ada di slide. Kemudian yang terakhir juga ada indeks Fisher yang mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu rata-rata geometrik dari rumus Leperes dan Pascal. Indeks ini tuh dapat menggunakan rumus seperti yang ada di layar. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu pilihan indeks tingkat harga umum. Akuntansi tingkat harga umum ini menggunakan indeks harga umum untuk mengonversi nilai dolar dari satu waktu ke waktu lain, yang mencerminkan perubahan daya beli uang. Indeks ini penting agar laporan keuangan mencerminkan nilai real. Indeksen mengemukakan berbagai konsep daya beli, namun daya beli umum yang diukur dengan indeks harga umum dianggap paling relevan. Terdapat beberapa indeks yang diterbitkan secara resmi di US, meliputi yang pertama indeks harga konsumen yang mencerminkan harga barang dan jasa retail, indeks harga grosir, indeks biaya konstruksi komposit, dan deflator harga implisit (PNB) yang mencakup seluruh barang dan jasa dalam ekonomi. CPI dan IPI ini adalah indeksi yang paling sering digunakan. CPI memiliki kecenderungan melebihkan inflasi karena pembobotannya tetap, sedangkan IPI cenderung meremehkan karena pembobotannya sering berubah. IPI ini dinilai lebih menyeluruh, tetapi CPI lebih praktis karena dirilis bulanan dan tidak direvisi. FASB dalam draft exposure memilih CPI-U, Consumer Price Index for All Urban Consumer, sebagai indeks standar karena frekuensi dan konsistensi datanya, meskipun hasil akhirnya sebanding dengan IPI. Selanjutnya yaitu pemilihan indeks tingkat harga umum. Akuntansi tingkat harga umum menggunakan satu faktor konversi yang didasarkan pada perubahan indeks tingkat harga umum untuk mengubah dolar pada suatu tanggal menjadi jumlah dolar yang mempunyai daya beli sama pada tanggal yang lain. Daya beli umum ini diukur dengan suatu indeks tingkat harga umum yang mencerminkan perubahan pada nilai uang dan akibatnya adalah anggapan paling relevan bagi akuntansi tingkat harga umum. Terdapat dua harga yang paling sering digunakan pada tingkat harga umum ini, yaitu yang pertama indeks harga konsumen dan deflator harga implisit PNB. Selanjutnya yaitu alasan yang mendukung akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama yaitu laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum akan terdiri dari berbagai jenis aset dan klaim yang disajikan dalam dolar dengan daya beli yang berbeda. Akuntansi tingkat harga umum ini dirancang untuk menyajikan tingkat perubahan harga aset-aset ini dan perubahan daya beli klaim. Yang kedua, akuntansi biaya historis konvensional tidak mengukur income secara memadai akibat penandingan nilai dolar dari size yang berbeda-beda pada laporan laba rugi. Yang ketiga, akuntansi ini mudah diterapkan. Dan yang terakhir, akuntansi tingkat harga umum memberikan informasi yang relevan untuk digunakan bagi manajemen dan untuk evaluasi. Next slide. Kemudian alasan yang menolak akuntansi tingkat harga umum yang pertama yaitu sebagian besar studi-studi empiris menunjukkan bahwa relevansi informasi tingkat harga umum itu lemah atau tidak berterima. Yang kedua, perubahan tingkat harga umum hanya menjelaskan perubahan pada tingkat harga umum dan tidak menjelaskan perubahan pada tingkat harga spesifik. Yang ketiga, dampak inflasi akan berbeda bagi setiap perusahaan. Dan yang terakhir,
biaya untuk menerapkan akuntansi tingkat harga umum melebihi keuntungannya. Next slide. Selanjutnya yaitu masalah teknis yang menghadang akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama yaitu terkait dengan pemilihan indeks tingkat harga umum yang memadai. Yang kedua yaitu akuntansi tingkat harga umum membutuhkan aset-aset dan kewajiban yang diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai item-item moneter dan moneter. Yang ketiga yaitu akuntansi tingkat harga umum menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam akuntansi konvensional, hanya pengukurannya saja diubah. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.